Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita tetap kuat dan semangat menjalani kehidupan pada hari ini. Mari kita mengawali kehidupan kita saat ini dengan langkah iman melalui renungan harian edisi 12 Februari 2026. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mazmur pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, yang akan menjadi perenungan kita dalam renungan harian edisi saat ini. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru ini. Saat ini, kami datang ke hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya membaca, tetapi mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah Ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya Ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Amin. Cinta yang tunduk di kakinya. Itulah tema perenungan kita pada hari ini. Mari kita bicara tentang cinta kepada Allah. Lebih tepatnya, mari kita memeriksa bentuk cinta kita kepada Allah. Dalam pembacaan kita pada hari ini, memperlihatkan relasi manusia kepada Allah yang telah rusak. Raja-raja dunia memberontak, bangsa-bangsa bergolak, dan manusia menentang kehendak Allah. Cinta manusia kepada Allah memudar karena manusia menginginkan kebebasan dan menghindari ketaatan. Allah marah, namun di balik amarah ilahi itu terselip seruan untuk kembali pada relasi cinta kepadanya. Dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 mengatakan, beribadalah kepada Tuhan dengan takut
dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, waspadalah. Terkadang kita ingin Allah mengerti kemauan dan kehendak kita, tetapi kita jarang berusaha mengerti apa yang dikehendakinya. Kita suka mendengar kata kasih, tetapi jarang mau menerima kata taat. Padahal kasih tanpa ketaatan hanya menyisakan keinginan untuk mengendalikan Allah sesuai selera kita. Sesungguhnya banyak orang yang tidak taat kepada Allah, tetapi tetap menyebut diri sebagai orang beriman. Maka marilah kita mengoreksi diri dan belajar kembali mencintai Tuhan dengan dua bentuk penundukan diri di hadapannya. Yang pertama, beribadah dengan takut. Maksud dari kitab Mazmur tidak sama dengan takut pada hantu. Takut di sini sejenis getaran batin yang muncul dari kesadaran akan keagungan Allah dan kasih-Nya. Karenanya, kita takut melukai kasih-Nya. Takut jika berada jauh darinya. Takut jika hidup di luar dari pancaran kemuliaan-Nya dan sebagainya. Lalu yang kedua, ciumlah kakinya dengan gemetar, yang artinya hormati dan taatilah Dia. Sebab itulah sumber kebahagiaan dalam relasi cinta yang benar kepada Allah. Maka berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami betapa megah dan berkuasanya Engkau. Firman-Mu menegur kami untuk tidak bersandar pada kekuatan duniawi, melainkan untuk bersujud dan menyembah Engkau. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki cinta yang tunduk di kaki-Mu. Kami mau melepaskan segala keangkuhan dan keinginan diri sendiri, lalu sujud mengakui Engkau sebagai satu-satunya Raja di dalam kehidupan kami. Biarlah rasa takut akan Tuhan menjadi awal dari hikmat dan ketaatan kami. Mampukan kami menjalani sisa hari ini dengan penuh hormat kepadamu, menjadikan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya alam mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.